Assalamualaikum guys, balik lagi dengan kita di Ikram di Yamasede Channel. Yamasede ma. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan puasanya lancar sampai Idul Fitri. Jadi kali ini kita akan bikin video tentang cerita horor. Karena kita dapat kiriman cerita dari seorang perempuan di mana dia ini mengalami suatu kejadian pas dia menginap di suatu villa karena dia mau ikut lomba. Mau tahu gimana cerita? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita lebih semangat bikin video-video berikutnya. Oke lah, tak usah lama-lama lagi, langsung saja ceritanya mulai dari sini. Tahun 2021, Vira, perempuan asal Jailolo, tepatnya desa Galala, dia ini ikut lomba nih, mau ikut lomba MTQ. Jadi pada saat itu dia baru pulang sekolah. Tiba-tiba dia betamang ada yang datang di rumah. Vira, ngana siap-siap dah lah torang pergi sama-sama. Oh iyo, begitu ngana tunggu. Oke. Karena sebelum ikut lomba, dorang ini harus menginap di sebuah villa selama 1 minggu untuk masa latihan. Sudahlah tuh, Vira kasih siap dia barang-barang. Berangkatlah dia dan Tamang pergi di villa tersebut. Sesampainya di villa itu, don dapat suruh berkumpul untuk pilih kamar. Jadi satu kamar itu terdiri dari 3 orang. Jadi Vira nih dapat dia teman 2 orang. Sebut saja penama itu Tia dan Nia. Jadi don 3 ini pilih kamar yang paling belakang, dimana di belakang kamar itu ada rumah warga. Dan kebetulan di rumah itu anggota keluarganya ada yang meninggal, yaitu cewek-cewek. Sudahlah, balik lagi ke Vira. 1 hari menginap di situ aman. Hari kedua aman. Hari ketiga ada satu kejadian yang aneh. Jadi pada waktu itu sekitar jam 1 siang, Vira dan dia teman 2 orang nih ada bermain HP di kamar. Tiba-tiba Vira nih cium bobo busuk. Dia tanya tuh di Dep Tamang, "Nguni cium bobo busuk tra?" "Oh iyo, bobo apa?" Dep Tamang bilang, "Tunggu kita cek." Jadi di dompet dalam kamar itu ada kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada tanpa sampah. Takutnya bobo sampah tuh. Akhirnya Dep Tamang tuh cek. Habis cek dia balik, dia bilang tanpa sampah tuh kosong. Di situ Vira berpikir, oh mungkin binatang mati ke apa, pikir Vira pada saat itu. Keesokan harinya sekitar jam 2 siang, peserta lomba nih dapat suruh berkumpul untuk pembagian baju. Setelah dibagikan baju, dapat suruh balik di kamar untuk berukur supaya kalau ada yang besar bisa langsung kasih kecili. Baliklah nih Vira dan Tamang di kamar, tapi DP Tamang yang nama Nia bilang kalau ngondua duluan dah pergi di kamar, nanti baru kita nyusul. Tertahu nih anak mau pergi mana. Vira dan Tia tuh ke muka tuh pergi di kamar. Habis itu berukur baju, ternyata baju pas. Setelah itu si Vira ini panggil Tia untuk keluar cari Nia, karena si Nia ini belum balik-balik nih. Tapi Tia bilang, "Ngana berteman kita balik pakaian dulu, nanti sportong keluar." Sudahlah. Jadi si Tia ini lipat pakaian, si Vira ini main HP. Main. Dia ini semulai bosan di kamar. Ditambah dia HP ini semulai lobet. Dia bilang tuh di Tia, "Cepat sedikit kak, tunggu ya." Karena bosan, si Vira nih pergi di kamar mandi main air. Aneh-aneh nih bocah, ada asik-asik main air. Tiba-tiba si Vira nih haga di langit-langit kamar mandi, di atap kamar mandi. Pas dia haga, di situ dia lihat Tia. Tia ada duduk di situ sambil haga ke bawah di dia sambil tersenyum.
Karena takut, si Vira nih cepat keluar kamar mandi terus tarik Tia pe tangan yang ada belipa pakaian. Di situ Tia bingung, Tia bilang, "Bikin apa nih?" "Sudah, mari sudah, tong keluar nanti baru kita jelaskan." Sesampainya di luar kamar, jadi dong Vira pe kamar ini baku mengada dan dong pe pelatih, Ibu Ustazah pe kamar. Sampainya di luar kamar, tiba-tiba si Nia nih muncul. Habis itu don tiga nih toki tuh Ustazah pe pintu kamar. Terlama Ustazah buka pintu kamar terus tanya, "Ngon tiga bikin apa nih lari hosa-hosa? Sama dengan orang dapat dusun nih. Mari masuk dulu." Jadi don tiga nih diajak masuk nih ke Ustazah pe dalam kamar. Di situ don tiga cerita kejadian yang tadi, cerita. Ustazah bilang kalau yang Vira lihat itu bukan Tia. Itu makhluk muncul mungkin karena don tiga ini terlalu beribut di kamar. Ustazah tanya, "Don tiga beribut di kamar?" "Mama Ustazah tak usah tanya dah. Artinya don tiga beribut." Setelah cerita, don tiga balik ulang di kamar. Pas sampai di kamar, si Tia nih bilang begini, "Tong peniat kamari nih untuk belajar, bukan untuk ganggu ngana. Kalau ngana berani, coba kasih tunjuk muka kamari." Bukan main nih Tia nih. Setelah kejadian itu, malamnya dong tidur nih. Jadi posisi tidur, si Tia paling ujung, si Vira di tengah-tengah, si Nia nih paling dekat dengan kamar mandi. Sekitar jam 1 malam, entah si Vira ini mimpi, tapi kata si Vira ini seperti nyata. Tapi toh anggap saja mimpi. Di dalam mimpi itu, si Vira lihat kalau dari kamar mandi ada yang keluar. Sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, mukanya berdarah-darah tapi kurang kelihatan. Di situ sosok itu bilang, "Ngoni suruh kita keluar toh? Ini kita suka keluar nih. Mari sudah. Ngoni mau bikin apa?" Setelah itu si Vira tak bangun tuh. Dia istighfar, terus dia bangun, dia tamang 2 orang. "Woi, bangun. Ih, bikin apa?" Vira cerita tuh apa yang dia mimpi, cerita. Habis cerita, don tiga tertidur sampai pagi. DP pagi dong nih mau cerita di Ustazah nih, tapi karena takut sudahlah don terjadi cerita. Sore harinya don tiga nih minta izin untuk pergi ke Megaria. Ada yang tahu Megaria? Don tiga minta izin pergi di Megaria untuk beli snack supaya nanti makan pas di villa nanti. Singkat cerita, malamnya don tiga nih ada maskeran. Biasalah cewek-cewek pakai masker supaya cantik. Maskeran itu sekitar jam 12 malam. Habis pakai masker, don tiga nih pergi di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu ada kaca. Don tiga menghadap kaca berfoto. Aneh-aneh nih bocah. Pas berfoto itu semua aman, tidak ada yang aneh-aneh. Tapi pas dong lihat hasil foto di HP, ternyata bukan cuma don tiga yang ada di situ. Di belakang dorang ada sosok laki-laki yang berdiri di situ. Di situ don tiga so takut sekali tuh. Dia besok pagi don tiga cerita tuh di Ustazah. Habis cerita di Ustazah cerita di Pak Ustadz. Terus habis itu Ustadz bikin air doa kasih mandi dong tiga. Habis kasih mandi, Ustadz bilang kalau makhluk-makhluk itu muncul karena don tiga ini terlalu tertawa dan beribut di kamar. Jadi makhluk-makhluk ini rasa terganggu, makanya dong muncul tuh. Habis mandi dan cerita-cerita, don tiga ini dapat suruh untuk pindah kamar. Setelah pindah kamar, alhamdulillah setelah ada kejadian-kejadian aneh sampai lomba itu selesai. Oke guys, itu tadi ceritanya. Bagaimana? Tulis ngoni pendapat di kolom komentar. Jadi menurut kita, kalau ngoni pergi di mana saja, ngoni itu harus hargai apa yang ada di situ. Entah itu manusia atau makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Karena orang sebagai tamu harus menghargai tuan rumah.
Oke guys, mungkin gitu saya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat bikin video-video berikutnya. Dan terima kasih untuk Vira yang sudah mau berbagi cerita ini. Kalau Vira nonton, tolong tinggalkan komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Kita Asdi Ikram pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.